Hai semua, di video kali ini kita akan bahas tentang bahasa-bahasa gaul di reksadana. Oke, sebelum mulai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Oke, misalnya kita masih baru berinvestasi di reksadana, terus kita iseng-iseng lihat portofolio kita, dan kita mulai mikir, keuntungan investasi kita itu asalnya dari mana ya? Contoh, kapan hari aku beli produk yaitu BNI AM Index IDX30 dengan harga 500.000. Dan ternyata setelah beberapa minggu mendapatkan keuntungan sebesar 7,98%. Dengan nominal keuntungan ya hampir 40.000. Nah, keuntungan ini masih berupa keuntungan di atas kertas atau unrealized gain. Maksud dari unrealized gain itu adalah keuntungan yang belum terjadi dan akan benar-benar terjadi ketika kita jualin tuh reksadananya. Lalu di bawah keuntungannya ini ada harga beli, yaitu sebesar Rp779,35 per satu unit reksadana. Nah, jadi satuan reksadana itu disebut unit. Terus di bawahnya ada jumlah unit, yaitu sebesar 641,76. Jadi dari 500.000 yang aku investasikan itu mendapatkan 641,76 unit reksadana. Oke, lanjut kita masuk ke BNI Index IDX30. Nah, di atas ini ada NAV, yaitu Net Asset Value, yaitu sebesar 841,55. Net Asset Value ini juga sering disebut NAB atau nilai aktiva bersih. NAV ini sama halnya seperti harga unit per hari ini, yaitu tanggal 23 November 2020 sebesar 441,55. Nah, masih ingat berapa harga per unit waktu pertama kali aku beli tadi? Yaitu sebesar 779,35. Nah, dari selisih inilah kita mendapatkan keuntungan. Jadi kebetulan aku belinya di harga yang lebih murah dan saat ini harganya sudah naik lagi. Jadi aku mendapatkan selisih keuntungan dari sana. Yuk kita masuk lagi. Nah, di sini di kotak 6 ini ada CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Maksudnya itu adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata. Jadi, jika diasumsikan kita mulai berinvestasi dari Januari sampai hari ini, maka keuntungan rata-rata kita menjadi minus 10,54%. Karena kemarin waktu bulan Maret itu ada kasus pertama corona sehingga harga-harga saham di Indonesia berjatuhan, sehingga menyebabkan harga-harga saham di Indonesia tumbang. Dan selama beberapa bulan ke depan sudah mengalami pemulihan. Kita doakan aja semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke, jadi paham ya, Compound Annual Growth Rate itu adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebuah reksadana. Lanjut, di sebelahnya ada drawdown, yaitu titik penurunan terdalam yang terjadi dalam periode tertentu jika dihitung dari titik puncak ke titik terendah. Nah, misalkan nih dalam satu tahun ini titik tertingginya adalah di bulan Januari tanggal 20. Kemudian titik terendahnya itu ada di bulan Maret ya, sekitar tanggal 23. Jadi jika dihitung dari puncak tadi menuju ke bawah, itu mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu 43,96%. Nah, ini menjadi catatan tersendiri nih untuk kalian yang ingin berinvestasi.
bahwa memang kenyataannya investasi itu tidak selalu menguntungkan apabila kalian salah dalam mengambil strategi. Oke, selanjutnya di sebelahnya ada expense ratio, yaitu sebuah perbandingan antara beban operasional pengelolaan dana investasi dalam satu tahunnya. Expense ratio ini bisa menjadi tolak ukur apakah manajer investasi itu efisien dalam mengelola keuangan investor. Memang benar, idealnya pilihlah manajer investasi yang memiliki expense ratio yang kecil dan juga mampu mengelola dana kita dengan efektif dan efisien. Tapi pada kenyataannya, manajer investasi yang memiliki expense ratio yang kecil belum tentu kinerjanya lebih baik. Dan manajer investasi yang expense ratio-nya besar itu belum tentu performanya buruk. Nah, di sini kita harus jago nih untuk menimbang potensi keuntungan dan juga beban biaya ini. Oke, lanjut. Di bawahnya ada total AUM atau Asset Under Management. Nah, ini adalah total dana kelolaan manajer investasi dalam suatu produk reksadana. Semakin banyak dana yang dikelola, itu menunjukkan bahwa perusahaan ini semakin dipercaya oleh para investor. Jadi, sebelum kalian memilih salah satu produk, cek dulu AUM-nya. Bisa di-swipe dari sini, kita bisa melihat grafik total AUM. Oke, seperti contohnya ini ada di bulan Desember tanggal 1 2019, kemudian mengalami penurunan nih saat terjadi kasus pertama COVID-19. Para investor panik dan memindahkan investasi mereka ke tempat yang lebih aman. Kemudian perlahan-lahan kali ini mulai naik lagi. Kemudian di sebelah AUM ada jenis produk reksadana ya. Aku udah pernah jelasin ini sebelumnya. Ada reksadana pasar uang, obligasi, campuran, dan juga saham. Oke, selanjutnya di sebelahnya ada tingkat resiko nih. Reksadana saham itu masuk di profil resiko yang tinggi. Idealnya bila ingin berinvestasi di reksadana saham, sebaiknya menggunakan planning untuk jangka panjang. Maksudnya berinvestasilah di reksadana saham dengan jangka panjang, setidaknya di atas 5 tahun. Oke, sip, ayo kita turun ke bawah lagi. Oke, di sini ada informasi tentang manajer investasi nih. Di sini namanya adalah BNI Asset Management. Kemudian untuk minimal pembelian produk ini adalah Rp10.000 dan juga tanpa biaya pembelian ataupun penjualan alias gratis. Lalu di bawahnya ada bank kustodian. Bank kustodian ini adalah bank yang mendapatkan persetujuan oleh OJK untuk menyimpan dana investasi kita. Jadi uang kita tidak disimpan oleh Bibit maupun BNI Asset Management ini, melainkan disimpan di bank kustodian, yaitu Standard Chartered. Lalu di bawahnya ada bank penampung, yaitu bank yang digunakan bank kustodian untuk menyimpan atau mengirimkan dana hasil investasi kita ke rekening para investor. Oke, sip. Kita turun lagi. Nah, di sini ada aset alokasi. Aset alokasi yaitu penyebaran aset investasi kita. Nah, karena BNI AM Index IDX30 ini termasuk reksadana saham, otomatis 99% asetnya itu diinvestasikan di pasar saham. Kemudian 1%-nya lagi ada di kas ataupun deposito. Lanjut kita turun ke bawah, ada top holding per 10 November 2020. Nah, top holding ini adalah daftar alokasi penempatan efek mayoritas dalam sebuah manajer investasi. Jadi, uang-uang yang kita investasikan di produk ini itu banyak disebar di saham-saham seperti BCA, Telkomsel, Kalbe Farma, dan lain sebagainya. Kemudian
Di bawah daftar top holding ini ada prospektus dan juga fun fact sheet. Oke, kita coba buka prospektusnya. Nah, prospektus ini adalah gabungan profil perusahaan dan juga laporan tahunan yang menjadikan sebuah dokumen resmi untuk sebuah lembaga ataupun perusahaan untuk memberi gambaran mengenai sebuah produk yang ditawarkan untuk kemudian dijualkan di publik. Jadi kalian bisa cek saja prospektusnya, ada banyak sekali informasi-informasi penting. Bila mana kalian ragu menginvestasikan uang kalian di sini, kalian bisa baca dulu prospektusnya. Kemudian di bawahnya juga ada tentang laporan keuangan. Ada juga para pemimpin-pemimpin di perusahaan ini seperti direksinya, manajer investasinya siapa saja, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali. Kita lanjut ke FFS atau Fun Fact Sheet. Sip, kita masuk ke Fun Fact Sheet. Nah, Fun Fact Sheet ini adalah laporan reksadana yang diterbitkan oleh perusahaan manajer investasi yang berisi tentang kinerja-kinerja produk yang biasanya akan diupdate setiap bulannya. Nah, beda seperti prospektus tadi yang sangat detail, kalau di Fun Fact Sheet ini ada informasi-informasi yang sifatnya update ya, setiap bulannya. Jadi ada informasi, contohnya adalah profil manajer investasi, lalu kebijakan-kebijakannya, kemudian resikonya seperti apa, grafik-grafiknya, kemudian bagaimana kinerjanya selama beberapa periode. Oke, sip. Aku rasa cukup pengenalan kali ini. Kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Video ini akan ku akhiri. Jangan lupa bagi yang belum klik like and subscribe, please bantu aku buat ngembangin channel ini. Akhir kata, saya Andre. Makasih.